Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk tonton part sebelumnya agar kalian bisa memahami seluruh materi yang akan saya sampaikan ya. Untuk part lengkapnya bisa kalian cek playlist yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat program pertama kita ya, yaitu Hello World. Dan di situ kita sudah belajar mengenai output ya. Di sini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai output itu sendiri ya teman-teman. Jadi eh, dalam Kotlin itu terdapat dua fungsi untuk output, yaitu ada print dan juga println. Jadi print itu merupakan fungsi yang melakukan output tanpa menambahkan new line di akhir kalimatnya atau di akhir outputnya gitu ya. Lain halnya dengan print line, yaitu melakukan output dengan menambahkan new line di akhirnya. Jadi ada enter gitu ya di akhir outputnya. Jadi ada perbedaannya ya di situ. Lalu dua fungsi tersebut itu menerima tipe data any. Jadi bisa menerima data apapun termasuk nol itu sendiri. Jadi dia optional any. Jadi any ada tanda tanyanya. Ya, itu namanya optional any. Atau yang pokoknya yang nanti ada tipe data diakhiri dengan tanda tanya, berarti dia tipe datanya optional, bisa nol gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba praktekkan ya teman-teman. Jadi di folder yang sama seperti tadi, kita klik kanan, pilih new, Kotlin class or file. Nah, kita pilih file namanya output gitu ya. Oke, di sini sama ya, kita bikin fungsi mainnya dan kita coba dulu nih print. Coba masukkan tes gitu aja ya. Oke, kayak gini. Kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini tes. Nah, outputnya udah keluar, tapi bagaimana kita tahu dia menambahkan new line atau enggak? Oke, kita coba bandingkan dengan menggunakan print line. Oke, coba print line gitu ya. Oke, di sini sudah tampil kedua outputnya dan bisa kita lihat nih teman-teman. Antara output yang pertama yaitu test ini sama yang print line ini itu ditampilkan di satu garis yang sama. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Jadi tes ini menggunakan print. Jadi tes ini dikeluarkan menggunakan fungsi print, yang mana dia tidak menggunakan atau tidak menambahkan new line di akhir outputnya. Maka di akhir ini setelah ini ya, setelah tanda seru ini, dia tidak ada new line, tidak ada enter gitu. Jadi ketika ada output baru yang mau dikeluarkan, jadi setelah print ini kan ada print line ini nih. Nah, dia kan output baru nih setelah print ini. Maka dia tidak akan ditampilkan di garis yang baru, teman-teman. Maka dia tetap di garis yang sama. Nah, coba kita bandingkan lagi nih. Nah, coba saya pakai print lagi deh. Nah, kita buktikan kalau print line ini nanti akan menghasilkan garis baru setelah akhir outputnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, bisa kalian lihat ini tes yang kedua ini ya. Ini yang tanpa tanda seru itu ditampilkan di garis yang baru. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan print line, yang mana dia akan menambahkan garis baru setelah output terakhirnya ini
Dan output selanjutnya akan ditampilkan di garis yang baru. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami. Dan sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi print dan tetap menggunakan new line. Tetap menambahkan enter gitu di akhirnya. Jadi bagaimana caranya? Ya, tidak dengan menambahkan enter biasa seperti ini ya. Nah, ini salah ya, teman-teman. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan eh, escape string ya. Jadi di dalam suatu bahasa pemrograman itu ada yang namanya escape string. Biasanya digunakan eh, backslash ya. Backslash itu yang ini ya, simbol yang ini. Ya, itu namanya backslash. Dan untuk melakukan new line, maka kita tinggal tambahkan backslash n. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia akan menghasilkan output yang sama seperti kita menggunakan print line ini. Ya, kita coba. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya, teman-teman. Jadi test ini, output yang pertama ini, meskipun menggunakan print, tetapi ternyata dia menghasilkan new line. Karena output selanjutnya itu ditampilkan di bawahnya ya. Nah, yaitu dengan menambahkan new line secara manual di sini ya, teman-teman. Jadi bisa dilakukan seperti itu ya, teman-teman. Lalu saya akan jelaskan juga bahwa print dan print line itu bisa menerima data dengan jenis apapun, dengan tipe apapun. Misal saya mau memasukkan angka nih, angka 10 gitu misalnya. Lalu juga menggunakan boolean gitu ya. Boolean itu nanti true or false. Ya atau tidak, benar atau salah begitu ya. True. Nah, misal kalau false seperti ini ya. Lalu ada juga kita bisa menggunakan ini ya, angka double gitu. Jadi angka double itu angka yang koma-komaan gitulah. Nah, misal 2,7 begini. Nah, dia bisa menerimanya juga. Bahkan 0 itu sendiri itu bisa kita gunakan di dalam fungsi print line ataupun print. Nah, kita coba ya. Oke, jadi bisa kita lihat ya teman-teman. Angka-angka tadi juga tampil, boolean tampil, bahkan 0 juga tampil. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, print dan juga print line bisa menerima tipe data apapun termasuk 0.